Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Duina, NIM 0704203018 dari jurusan Biologi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul paragraf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf terlebih dahulu. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Dan yang dimaksud dengan kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Sedangkan kalimat penjelas yang merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Ciri-ciri paragraf ada 4. Yang pertama yaitu kalimat awalnya terletak agak ke dalam dengan 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua yaitu paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga yaitu setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi untuk menjelaskan, menguraikan, ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Dan yang keempat yaitu paragraf memakai pikiran penjelas. Selanjutnya yaitu fungsi paragraf. Fungsi paragraf ada 5. Yang pertama yaitu berfungsi untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat. Yang ketiga yaitu berfungsi untuk memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi para pembacanya. Yang keempat yaitu berfungsi untuk memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Dan yang terakhir yaitu berfungsi untuk memudahkan dalam pengendalian variabel. Selanjutnya yaitu fungsi paragraf. Fungsi paragraf ada 5. Yang pertama yaitu berfungsi untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat. Yang ketiga yaitu berfungsi untuk memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi para pembacanya. Yang keempat yaitu berfungsi untuk memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Dan yang terakhir yaitu berfungsi untuk memudahkan dalam pengendalian variabel. Selanjutnya yaitu kegunaan paragraf. Paragraf bukanlah berkaitan dengan segi keindahan karangan, tetapi pembagian per paragraf ini memiliki beberapa kegunaan, seperti sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai penampung fragmen ide pokok atau keseluruhan paragraf. Yang kedua yaitu
alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Yang ketiga yaitu penanda bahwa pikiran baru telah dimulai. Yang keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Dan yang terakhir yaitu dalam rangka keseluruhan karangan. Paragraf dapat berguna bagi suami itu, terlebih lagi, namun di samping itu, dan lain-lain. Yang kelima yaitu penegas. Unsur yang terakhir yaitu penegas. Dan unsur ini tidak terlalu penting dalam sebuah paragraf, karena tidak semua paragraf selanjutnya yaitu kegunaan paragraf. Paragraf bukanlah berkaitan dengan segi keindahan karangan, tetapi pembagian per paragraf ini memiliki beberapa kegunaan, seperti sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai penampung fragmen ide pokok atau keseluruhan paragraf. Yang kedua yaitu alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Yang ketiga yaitu penanda bahwa pikiran baru telah dimulai. Yang keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Dan yang terakhir yaitu dalam rangka keseluruhan karangan. Paragraf dapat berguna bagi suami itu, terlebih lagi, namun di samping itu, dan lain-lain. Yang kelima yaitu penegas. Unsur yang terakhir yaitu penegas. Dan unsur ini tidak terlalu penting dalam sebuah paragraf, karena tidak semua paragraf selanjutnya yaitu kegunaan paragraf. Paragraf bukanlah berkaitan dengan segi keindahan karangan, tetapi pembagian per paragraf ini memiliki beberapa kegunaan, seperti sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai penampung fragmen ide pokok atau keseluruhan paragraf. Yang kedua yaitu alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Yang ketiga yaitu penanda bahwa pikiran baru telah dimulai. Yang keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Dan yang terakhir yaitu dalam rangka keseluruhan karangan. Paragraf dapat berguna bagi suami itu, terlebih lagi, namun di samping itu, dan lain-lain. Yang kelima yaitu penegas. Unsur yang terakhir yaitu penegas. Dan unsur ini tidak terlalu penting dalam sebuah paragraf, karena tidak semua paragraf selanjutnya yaitu unsur-unsur paragraf yang membangun ada 4. Yang pertama yaitu topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama yaitu unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Dan unsur-unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Yang kedua yaitu kalimat utama. Biasanya unsur membangun paragraf yang kedua ini adalah kalimat yang utama, dan kalimat ini adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Dan kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga yaitu kalimat pendukung. Kalimat pendukung yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas, dan kalimat ini biasanya mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama.
dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Yang keempat yaitu transisi. Kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya yaitu dan, tetapi, karena, agar, dan lain-lain. Bacanya, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Selanjutnya yaitu unsur-unsur paragraf yang membangun ada 4. Yang pertama yaitu topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama yaitu unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Dan unsur-unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Yang kedua yaitu kalimat utama. Biasanya unsur membangun paragraf yang kedua ini adalah kalimat yang utama, dan kalimat ini adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Dan kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga yaitu kalimat pendukung. Kalimat pendukung yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas, dan kalimat ini biasanya mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Yang keempat yaitu transisi. Kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya yaitu dan, tetapi, karena, agar, dan lain-lain. Bacanya, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ada 5. Yang pertama yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan suatu paragraf yang menceritakan suatu kejadian yang di dalamnya terdapat subjek, pelaku, waktu kejadian, serta alur cerita. Ciri-ciri dari paragraf ini yakni dirangkai dalam urutan waktu, alur maju atau alur mundur, dan berisi tentang peristiwa yang menceritakan suatu perbuatan atau tindakan, dan mempunyai unsur-unsur cerita seperti tokoh, latar, konflik, dan sudut pandang pengarang. Pada paragraf ini, ciri yang paling mudah ditandai yakni terdapat cukup banyak kalimat langsung, serta penulisannya mempunyai gaya yang kreatif dan berestetika sehingga bisa membuat bacaannya semakin menarik. Contoh dari paragraf yang kedua yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan memaparkan pendapat, ulasan, pokok bahasan, dan ide pribadi penulisnya. Argumentasi yakni untuk meyakinkan serta mempengaruhi pembaca agar mempunyai pendapat yang sama. Ciri-ciri paragraf argumentasi. Yang pertama yaitu
berisikan pandangan, pendapat, dan keyakinan sang penulis terhadap permasalahan. Yang kedua yaitu memiliki data faktual yang digunakan untuk meyakinkan para pembaca. Yang ketiga yaitu menguraikan suatu permasalahan dengan cara menganalisa dan memberi sebuah analogi. Yang keempat yaitu diakhiri dengan kesimpulan yakni berupa pendapat yang lebih luas yang bukan merupakan penegasan ulang topik utama. Selanjutnya yaitu paragraf argumentasi akibat sebab. Diartikan sebagai kebalikan dari pengembangan paragraf argumentasi dan berpola sebab akibat. Untuk paragraf argumentasi, akibat sebab pengembangannya diawali dari menjabarkan suatu kondisi dan merupakan efek dari sebuah permasalahan. Dari sini, paragraf dikembangkan menuju inti permasalahan serta menjadi penyebab ataupun pemicu munculnya kejadian tadi. Contoh paragraf argumentasi tentang lingkungan. Musim kemarau pada tahun ini adalah kemarau terparah dalam kurun 10 tahun terakhir. Hujan tidak turun selama 6 bulan, mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi akan turun pada bulan depan. Jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa, dikarenakan terjadi selama 7 bulan. Sedangkan menurut data yang disampaikan oleh BMKG tahun lalu, kemarau hanya terjadi selama 5 bulan. Dengan demikian, petani banyak yang merugi karena gagal panen karena tidak ada air yang mengairi sawah mereka. Selanjutnya yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berasal dari kata bahasa Latin describer yang berarti menggambarkan atau memberikan suatu hal. Dari segi istilah, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga pembaca dapat mencitrai atau melihat, mendengar, mencium, merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri paragraf deskripsi. Yang pertama yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua yaitu penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Yang ketiga yaitu membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Yang keempat yaitu menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Tujuan dari paragraf deskripsi ialah untuk menggambarkan suatu objek sehingga pembaca bisa seolah-olah melihat, merasakan, atau mengalami objek dan peristiwa yang dideskripsikan penulis. Unsur-unsur dari paragraf deskripsi ialah yang pertama, isi. Yang kedua, dalam sebuah paragraf organisasi, isi perlu diperhatikan. Yang ketiga yaitu diksi atau pilihan kata. Yang keempat yaitu impresionisme. Jenis-jenis paragraf. Secara umum, paragraf deskripsi dibedakan menjadi atas 3 macam. Yang pertama yaitu paragraf deskripsi spatial. Objek yang digambarkan di dalam paragraf ini berupa benda, ruangan, atau tempat tertentu. Contohnya, Sungai Dare adalah sungai yang sangat bersih dan alami. Lebar sungainya yang hanya 6 meter membuatnya aman sebagai tempat berenang. Airnya pun bersih dan segar, hampir tidak ada sampah satupun yang mengapung. Di sepanjang pinggiran sungai terdapat batuan-batuan yang cukup besar, dan bagian kiri sungai merupakan sawah yang sangat luas. Sedangkan bagian kanan sungai hutan. Itulah mengapa sungai ini sangat cocok untuk dijadikan tempat wisata.
Yang kedua yaitu paragraf deskripsi subjektif. Paragraf ini mendeskripsikan objeknya dengan tafsiran dan kesan dari penulis itu sendiri. Contohnya, Taman Buah Argo adalah tempat wisata yang sangat baik buat keluarga. Tempatnya yang nyaman dan jauh dari kebisingan kota, dan membuat acara kumpul keluarga menjadi lebih bermakna. Di taman ini banyak terdapat fasilitas-fasilitas yang disediakan seperti wisata air, wisata panen bunga, dan outbound. Di taman ini Anda akan menemukan sebuah kolam buatan yang sengaja dibangun tepat di tengah-tengah taman. Tak hanya itu, tempat wisata ini memiliki ratusan pohon buah yang bermacam-macam dan berbaris dengan sangat rapi. Yang ketiga yaitu paragraf deskripsi objektif. Paragraf ini menggambarkan suatu objek sebenarnya dan tanpa kesan atau opini penulis. Contohnya, sepak bola adalah permainan tim. Olahraga ini membutuhkan 11 orang pemain yang terdiri dari satu penjaga gawang, 4 pemain belakang, dan sisanya pemain tengah dan penyerang. Olahraga ini membutuhkan sebuah bola dan gawang sebagai alat pelengkap permainan. Tidak hanya wasit sebagai pengadil di atas lapangan. Olahraga ini berlangsung selama 90 menit dan 2 babak di mana setiap babak akan waktu 45 menit. Selanjutnya yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf atau karangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu sehingga bisa memperluas pengetahuan pembaca. Jenis-jenis paragraf eksposisi ada 6. Yang pertama yaitu eksposisi definisi, yang kedua yaitu eksposisi proses, yang ketiga yaitu eksposisi klarifikasi, yang keempat eksposisi ilustrasi atau contoh, yang kelima eksposisi perbandingan dan pertentangan, dan yang terakhir eksposisi laporan. Ciri-ciri paragraf eksposisi. Yang pertama yaitu berupa tulisan yang memberikan pengertian dan pengetahuan. Yang kedua yaitu menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Yang ketiga yaitu disampaikan secara lugas dengan menggunakan bahasa baku. Yang keempat yaitu bersifat netral dalam artian tidak memihak dan memaksakan sikap penulis terhadap pembaca. Contoh paragraf eksposisi definisi. Bekam atau hijama ialah sebuah teknik pengobatan yang dilakukan dengan jalan membuang darah kotor atau racun yang berbahaya dalam tubuh lewat permukaan kulit. Menurut pemahaman umum, sebenarnya ia berfungsi untuk membuang darah yang telah rusak atau teroksidasi karena tingginya oksidan dalam tubuh. Yang kedua yaitu contoh paragraf eksposisi proses. Hingga saat ini, bantuan untuk para korban letusan gunung berapi belum merata. Hal ini bisa disaksikan di P Sleman, yang sampai saat ini warga desa P hanya makan singkong. Mereka mengambilnya dari beberapa kebun warga. Jika ada warga yang makan nasi, itu adalah sisa beras yang mereka kumpulkan di balik reruntuhan bangunan. Dan keadaan seperti ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah belum merata. Contoh paragraf eksposisi ilustrasi yaitu kepemimpinan pengangkut ayah dalam rumah tangga ibarat nahkoda yang mengemudikan kapalnya. Ayah menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap anggota keluarga lainnya, sama seperti nahkoda yang mengemudikan kapalnya. Bila ia mampu memimpin keluarganya dengan baik, maka akan baik pula keluarga itu, sama kemudikan nahkoda. Contoh paragraf eksposisi klasifikasi. Ada 2 jenis tanaman mini. Pertama, tanaman mini asli.
Tanaman ini jika ditanam di tanah tidak dapat besar, dan jika ditanam di pot, ia akan makin kecil, mungil, dan cantik. Tanaman ini contohnya adalah anthurium dan chrysanthemum. Jenis judul tanaman mini yang bukan asli mini. Tanaman ini jika dibiarkan tumbuh di tanah, Aisyah akan tumbuh besar dan normal seperti biasa. Jika ditempatkan di pot, pertumbuhan besar dan normal seperti biasa. Jika ditempatkan di pot, pertumbuhannya akan menjadi lambat. Contoh dari tanaman di antaranya adalah palem udang, beringin, dan pohon asam. Selanjutnya yaitu syarat-syarat paragraf. Paragraf yang baik merupakan paragraf yang dapat menyampaikan pikiran dengan baik kepada para pembaca. Adapun syarat dari paragraf tersebut yakni harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesatuan atau unity. Yang dimaksud dengan kesatuan atau unity yaitu suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas, dan satu pikiran tersebut dapat diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran yang lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Yang kedua yaitu kepaduan atau koherensi. Kepaduan tersebut terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. Yang ketiga yaitu kelengkapan. Suatu paragraf dapat dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat yang penjelasannya cukup untuk menunjang kalimat pokok. Yang keempat yaitu kepaduan atau koherensi, adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat. Kepaduannya yang baik, tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagai tulisan tidak sama dan bergantung pada beberapa jauh atau dalam suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas untuk menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Yang kedua yaitu paragraf penghubung. Paragraf penghubung biasanya berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada para pembaca. Secara fisik, paragraf ini lebih panjang daripada paragraf pembuka. Yang ketiga yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup berisi simpulan atau untuk argumentasi atau untuk penegasan kembali atau untuk eksposisi mengenai hal-hal yang dianggap penting.
Selanjutnya yaitu paragraf berdasarkan letak kalimatnya. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif terdapat pada kalimat utama yang di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum, uraian, atau penjelasan khusus. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir dan paragraf diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Yang keempat yaitu paragraf deskripsi. Paragraf ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Biasanya dipakai untuk melakukan sesuatu keadaan situasi dalam cerita. Selanjutnya, paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragraf ini terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran jelas. Tidak boleh ada kalimat yang sumbang, harus ada koherensi antar kalimat. Baiklah teman-teman, sampai disinilah materi yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Pak Taufik menjahit kopiah dijahit